Matamu itu tidak. Pada sore hari ini kita sedikit mereview atau membahas terkait yang hari ini lagi viral di media juga, terkait apa yang kita mau panggil, Gus kah, Ustadz kah, apa ini? Saudara. Oh, saudara anu ya, Suginur. Ya, ini ya, Suginur. Ini program obrolan part 2 kita. Kemarin kita sudah membahas terkait apa kemarin kita bahas itu? Pilkada ya. Episode yang lalu ya. Itu episode yang lalu kemarin kita sudah bahas terkait pilkada. Episode yang selanjutnya kita akan membahas terkait yang hari ini lagi viral lagi gitu loh. Yaitu Sugi Nur. Ini bagaimana ini nanti? Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi dengan sahabat saya juga, sahabat Ali Basuki. Siap. Bagaimana kabar sahabat? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Wah. Nah, bagaimana ini? Kok bisa ini Sugi ini jadi atau saudara Sugi lah? Nggak enak kita panggil Sugi ya. Iya. Nah, nggak enak kita panggil Sugi, kita panggil saudara Sugi. Ini bagaimana ini pandangan dari sahabat Ali ini? Iya. Apa yang dikritik ini? Ini cukup ramai juga di media sosial ini. Oke. Ya, jadi menarik ya kalau ngomongin Sugi Nur gitu. Saya sendiri heran. Kenapa semacam saudara Sugi ini masih aja kita bahas, kita hangat di media sosial ya, di publik lah, di ruang publik ya. kita gitu kan. Kalau menurut saya sih seharusnya yang seperti Sugi Nur ini sudah nggak perlulah kita bahas gitu. Nggak perlu dibahas nggak perlu dikasih ruang gitu. Karena receh menurut saya. Recehnya ini bagaimana ini? Bagaimana sahabat, recehnya ini bagaimana ini? Recehnya gini sih ya, kita itu permasalahan Indonesia itu udah sangat banyak lah gitu. Iya betul. Hampir tiap hari ada masalah baru. Belum selesai masalah yang lama, keluar lagi masalah baru. Gitu kan. Oke. Ini kan perlu dibicarakan oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memang di bidangnya. Nah, artinya harusnya ruang publik kita itu dipenuhi orang-orang seperti itu. Jadi masalah apalah kemarin dia tertangkap viral lagi kan karena ditangkap polisi ya. Ya, gara-gara menghina itu ya. Menghina Nahdlatul Ulama gitu kan. Sebenarnya itu kan kerja dia, jadi pansos aja sebenarnya. Sebenarnya pansos aja, kalau dia kalau nggak musuh NU atau musuh yang level atas itu pasti nggak terkenal juga. Oke. Jadi sebenarnya panjat sosial aja. Dan celakanya kita memberi ruang, memberi tangga buat dia untuk pansos. Oke. Jadi menurut saya, kalau pandangan saya sangat disayangkan orang-orang seperti Sugi. Artinya orang seperti Sugi itu maksud saya level-level seperti saudara Sugi, dimanapun kubunya ya. Artinya dia kan memposisikan katakanlah sebagai oposisi gitu ya, mengkritik betul, oposisi. Terus, terus ada juga level-level Sugi ini di orang yang koalisi, artinya pendukung pemerintah, ada juga yang orang-orang seperti Sugi gitu kan. Mungkin kalau kita sebut mungkin Abu Janda gitu kan. Nah, maksudnya level-level seperti mereka itu nggak usah lah dikasih ruang dikasih ruang. Walaupun sebenarnya kita bahas dia juga ini memberi ruang juga sebenarnya. Tapi gini bang, gini sahabat, ketika kan kita artinya di sisi lain sebenarnya kita juga memerlukan orang-orang seperti itu. Kenapa saya mengatakan memerlukan orang-orang seperti itu? Nah, ini kan kalau orang-orang yang tidak bisa menangkap secara serius, ini hanyalah guyonan gitu, bercandaan gitu. Nah, artinya kan teman-teman di luar sana itu bisa terhibur dengan itu. Jadi gimana? Jadi hiburan gitu. Jadi artinya nggak usah ditanggapi dengan serius gitu loh. Gitu. Jadi hiburan aja, biar aja dia ngomong apa gitu. Kalau kita terlalu serius kan
takutnya jatuhnya bagaimana gitu. Ya syukur alhamdulillah sih kalau ada yang menganggap itu cuma hiburan. Artinya itu cuma lawakan betul. Yang selesai pertunjukan nggak usah lagi dipermasalahkan. Tapi nyatanya kan nggak seperti itu. Masih banyak yang nggak terima gitu. Ya maksudnya masih ada yang merefer atau mereferensi kata-katanya itu sebagai sebuah argumentasi gitu. Bahkan ada yang menyebut dia sebagai ulama gitu kan. Nggak garis bawahi ulamanya ini bagaimana ini sahabat? Ada, perlu klarifikasi loh ini. Iya. Saya ada di pertemanan sosial media saya itu ada seorang bahkan tokoh lah gitu kan. Tokoh lokal lah gitu kan yang memposting berita tentang ditangkapnya Sugi lalu diberi caption ulama kita sedang dikriminalisasi. itu dari mana itu media apa itu yang ngomong kayak gitu? Ini orang individual berarti ya? Di sosial medianya, di akun medianya. Astaga. Dia berita tentang penangkapan Sugi lalu dia beri caption di statusnya itu. Oh gitu. Ulama kita sedang dikriminalisasi. Yang betapa bodohnya kan gitu kan. Lucu ya berarti ya. Ya artinya seorang Sugi ada yang menganggap itu ulama gitu loh. ini saya rasa itu hanya satu contoh. Banyak yang menganggap seperti menganggap dia itu ulama, ustaz gitu kan. Maksud saya ayolah kita tingkatkan level ulama. Kasihan ulama-ulama yang sudah belajar puluhan tahun di pesantren gitu ya. Di pesantren, di sekolah, di universitas gitu kan. Disamakan dengan statusnya disamakan dengan Sugi Nur yang dia sendiri ngaku nggak pernah sekolah dan hanya lulusan SD. Ya saya nggak menjustifikasi orang yang nggak sekolah dan lulusan itu bodoh dan ya, betul. Tapi kan ini barometer sedikit barometer lah. Ukuran orang jadian itu ya. Artinya ayolah gitu kan, kita nggak perlu lah yang seperti ini kita ramaikan. Kita masih banyak hal-hal yang substansif yang perlu kita ramaikan dan gini, kalau kita memberi ruang kepada orang-orang receh gitu kan, ini akan mengambil ruang untuk orang-orang yang yang levelnya lebih atas gitu, maksudnya orang yang kompeten gitu kan. Bayangkan sekarang kalau konten tentang kontennya Sugi Nur ya. Kan gini Bang, gimana? Tapi kan kontennya Sugi Nur ini kan ceramah-ceramah nih. Dia tuh berani ceramah kenapa Bang ya? Sahabat ya? Ya kalau sebenarnya nggak ada, kita itu negara demokrasi. Betul. Orang boleh bicara, boleh ceramah gitu kan. Ceramah, semua orang bisa ceramah, bahkan saya juga bisa ceramah gitu kan. Tapi kan sejauh mana ceramah ini sebagai dasar, sebagai anunya masyarakat gitu ya. Itu masyarakat juga sih saya yang salah sih. artinya Sugi Nur kontennya dia tuh masih banyak yang nonton, bahkan jutaan penonton. Betul. Nggak tahu subscribernya banyak seberapa kan, tapi istilahnya dia populer lah gitu lah. Coba kita lihat subscribernya Sugi ya. Munjiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa subscriber dia itu? 526 ribu ya. Wah, luar biasa ini ya. Nanti tolong komentar ya terkait apa ini yang kupanggil ini? Ya Sugi Nur. Saudara Sugi Nur ya. Tolong komentarnya di bawah ya nanti ya, terkait komentar apapun lah, tapi jangan menghujat lah komentarnya ya, yang baik-baik lah komentarnya terkait saudara Sugi Nur ini. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Oke, kita lanjut, sahabat. Tadi kita sudah lihat akun channelnya Sugi Nur ya, begitu banyak, 5.000 tadi ya, 526.000. Bah, luar biasa ini. Nah, banyak ini. Kadang saya juga terkadang diskusi dengan teman-teman itu, ada pertanyaan yang menurut saya nih perlu kita bahas gitu loh. Nah, pertanyaan itu gini, kenapa orang seperti Nur Sugi itu bisa menjadi populer itu atau menjadi terkenal? Kenapa? Padahal tadi kan sudah
dia siapa gitu loh. Iya. Dia siapa? Ahli bukan. Ahli ceramah itu, ahli kitab juga bukan. Iya. Iya kenapa? Apa daya tarik teman-teman yang lain itu gitu loh? Kenapa dia bisa populer itu sebenarnya ya ini tidak lepas dari fenomena sosial media kita ya. Sosial media kita ini masih memungkinkan orang-orang yang seperti itu untuk terkenal. Artinya gimana? Artinya konten-konten yang tidak substansif, tapi isinya yang penting adalah isinya bombastis. Oke. Artinya kan kontennya Suginur itu kan menghujat, mencela gitu kan, menjancuk jarankan. Kan dia sendiri yang ngomong itu kan. Menjancuk jarankan. Oke. Hal-hal yang seperti itu kan menjadi sebuah perhatian bagi publik. Akhirnya dengan sendirinya itu akan naik. Semakin orang nonton, ya nonton entah itu nonton karena suka atau tidak suka ya. Yang penting orang ngumpul di channelnya dia ya. Channel dia atau di konten yang isinya dia gitu kan. Akhirnya itu dibaca sebagai sosial media dibaca itu sebagai hal yang populer. Akhirnya terus muncul akhirnya populer. Nah, padahal isinya nggak ada gitu kan. Isinya sangat minim. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu sangat disayangkan karena logikanya gini, kalau kita menghabiskan waktu 5 menit ya kan, kita bersosial media melihat konten dalam sehari berapa jam umpamanya, 8 jam umpamanya kan. Kita ada 8 jam untuk melihat media sosial. Nah, yang 5 menit, 10 menit atau 20 menit itu kita pakai untuk melihat isinya Suginur dan teman-teman gitu kan. Itu artinya sudah mengorbankan 8 menit dari hidup kita untuk nonton dia. Dari hidup kita ya. Hidup kita yang nggak bisa diulang. Padahal itu bisa dipakai nonton orang-orang yang lebih kompeten. Sepakat. Ulama-ulama yang lebih kompeten. Kenapa nggak 8 menit itu dihabiskan untuk menonton kontennya Gus Baha umpamanya, nonton Gus Mus umpamanya, gitu. Atau nonton siapalah yang lebih berkelas lah gitu kan. Nah, itu kan 8 menit yang sangat disayangkan dalam hidup kita gitu loh. Nah, itu yang akhirnya yang harusnya 8 menit itu bisa untuk memberi ruang kepada yang lebih berkelas, kita kasihkan kepada Suginur gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Tapi gini sahabat. Aku itu masih penasaran dengan mungkin ini agak sedikit sensitif ya. Agak penasaran dengan berapa sih bayaran saudara Suginur ini ketika dia kasih wejangan atau ceramah atau bagaimana? Ada gambaran nggak terkait itu? Kalau saya sih nggak tahu pasti ya kan, tapi nggak ada juga yang tahu pasti berapa tarif beliau gitu kan. Iya, seingat sewajar sih sebenarnya orang diundang untuk memberi ceramah itu ada katakanlah uang lelah atau tarif, itu sebenarnya wajar asal angkanya enggak ya, tadi asal angkanya kan baik. Tapi kita kan nggak tahu juga angka di angka berapa bayaran Suginur. Akan tetapi sebenarnya kan bukan itu satu-satunya yang jadi target gitu. Artinya semakin dia banyak audiennya, itu dia semakin tercitrakan sebagai orang yang populer. Nah, akhirnya dia menyedot perhatian. Nah, artinya nanti konten-kontennya itu akan menjadi perhatian, dan disitulah nanti permainan dari iklan dan sebagainya itu akan menjadi pemasukan gitu. Yang penting populer aja dulu gitu. Ketika kita sudah populer itu kan menciptakan market, orang bilang. Kalau orang sudah ngumpul di situ, ngumpul di kontennya, apapun yang dijual di situ kan nanti bisa dijangkau banyak orang. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi masukan juga buat konten kreator lah. Ya, Suginur ini konten kreator lah sebenarnya. Konten kreator ya. Tapi kalau memang nanti teman-teman tahu
tarif dari saudara Sugi Nur tolong komentarnya di bawah ya teman-teman ya. Iya, siapa tahu kita bisa ngundang juga. Siapa tahu siapkan budgetnya berapa. Iya, siapa tahu nanti dari channel Sahabatan bisa ngundang beliau untuk ngisi di channel kami ya. Oke. Oke, kita lanjut ini. Sahabat Ali. Kita lanjut terkait gini. Tadi kan kita menyinggung ceramah beliau ya. Ceramah beliau. Nah, apa sih manfaat ceramah dari saudara Sugi Nur itu? Manfaat dari teman-teman masyarakat misalnya dan sebagainya. Manfaatnya di mana? Iya. Sebenarnya gini ya. Orang ceramah itu gampang. Artinya apalagi ceramah yang hanya satu arah. Artinya hanya dikasih panggung dia ceramah. Gitu. Lalu orang sudah menganggap memposisikan bahwa yang si ceramah ini adalah levelnya di atas mereka gitu kan. Jadi artinya tidak ada kritis terhadap orang itu. Jadi apapun yang disampaikan di atas panggung orang akan percaya. Nah, itu akan lebih gampang lagi kalau orangnya itu modal nekat aja gitu loh. Kayak Sugi Nur ini kan modal nekat. Beberapa kali kan ada yang mengkritisi salah baca, salah ayat, salah ngartikan, salah tafsir, bahkan dia berani menafsirkan gitu loh. Beraninya menafsirkan Al-Qur'an gitu kan. Luar biasa. Dan bagaimana dia waktu itu pernah viral ulama itu binatang juga ulama itu kan pernah juga itu. Nah, itu fatal gitu. Itu sempat viral di YouTube itu. Ya, tapi sayangnya masih laku gitu. Nah, maksud saya gini, tapi memang nggak semua dari dia ceramah mungkin 1 jam atau 2 jam gitu. Memang nggak full sampah semua gitu kan. Nggak full sampah semua. Ada juga hal-hal normatif yang sebenarnya ya bisa aja disampaikan oleh banyak orang dan itu benar. Umpamanya ya katakanlah ketika saya tampil gitu ya. Ayo perbanyak sholat, itu kan benar. Ya betul. Ya kan? Ayo kita karena kan itu wajib kan. Berbuat baik. Nah, itu kan hal normatif yang sebenarnya nggak Sugi Nur pun yang menyampaikan juga bisa gitu kan. Tapi gini Bang, sahabat. Tapi di dalam ceramahnya itu kan kita tahu ya, itu isinya provokasi semua gitu loh. Iya. Nah, tapi kok kan daya tariknya di situ sebenarnya. Provokasi. yang masih aku membingungkan itu, kok masih bisa gitu loh. Kok masih bisa banyak yang minta, artinya kasih panggung gitu loh. Kok masih banyak yang mau diceramain. Iya, itu gitu. Tapi di sisi lain memang kan akhir-akhir ini saya mengikuti juga kan, beliau itu ceramah dan sebagainya. Kulihat kok isi ceramahnya provokasi semua gitu loh. Ada yang bilang apa namanya, Jokowi itu antek-antek apalah dan sebagainya lah. Nah, ini yang menariknya gini ya. Orang sekarang ceramah itu bukan untuk mencari pencerahan. Orang melihat ceramah, mendengarkan ceramah itu sekarang nggak mencari pencerahan, tapi mencari pembenaran. Artinya orang ceramah kan sekarang sudah dari level yang Sugi Nur sampai yang sampai yang profesor, doktor, kiai, ulama bener-bener itu ada tersedia gitu kan. Dengan berbagai macam varian isi dan apa namanya referensi politiknya dan sebagainya. Orang akhirnya bebas memilih mana yang mau saya dengar dan tidak saya dengar gitu kan. Orang ini akhirnya orang mencari ceramah yang sesuai dengan pendapatnya. Kan? Saya hanya akan mendengarkan ceramah yang membenarkan pendapat saya ya. Itu semakin banyak orang-orang seperti itu. Siapapun itu asal dia memihak pendapat saya. Nah, walaupun Sugi Nur, walaupun orang gila, walaupun media apa juga dia dengarkan, dia percayai kalau itu membuat dia merasa benar. Karena gini, dalam psikologi saya pernah baca itu ya, orang lebih akan sangat senang kalau dia menjadi benar. Ya, dia akan mencari pembenaran. Dia akan mencari katakanlah gini, dia percaya bahwa Jokowi ini antek PKI gitu kan. Dia sangat percaya itu. Percaya. Dia akan mencari sumber-sumber yang membenarkan pendapat dia.
Nah, salah satunya adalah Sugi Nur gitu kan. Ketika sumber-sumber yang valid, kredibel tidak bisa membuktikan, dia masih cari-cari yang di bawahnya. Nah, salah satunya Sugi Nur. Akhirnya dia laku. Ada orang mengundang tapi di tempat-tempat yang itu saja, artinya nggak diterima oleh mayoritas gitu kan. ya. Tapi spot-spot aja orang-orang yang memang sudah memihak lah, istilahnya sudah punya bayangan dalam pikirannya. Oh, saya berpendapat seperti A gitu. Jadi saya cari penceramah yang juga berpendapat A, walaupun itulah Sugi Nur gitu kan. Tapi ya tadi kan kita orang terpuaskan, istilahnya orang mendengar dia, oh berarti saya benar, si penceramah alias Sugi Nur ini mengatakan benar gitu ya. Akhirnya dia mendengar ceramahnya merasa puas gitu kan, walaupun itu sebenarnya salah gitu ya. Hanya mendengarkan ceramah mencari kepuasan pribadi ya. Iya, artinya mencari kepuasan. Jadi tadi kan kita bahas terkait apa yang kita bilang ya, kejelekan juga enggak bagus juga kita bilang kan. Artinya negatif lah. Ya, negatif. Ya gitu. Nah, sekarang kalau bagaimana sih, apa sih positifnya, Bang? Tadi kan kita sudah bahas terkait ya sedikit anunya lah. Positifnya gitu. Positif Sugi Nur apa sih? Takutnya nanti dikira kita channel ini kan fokus untuk menjelekkan beliau kan. Nah, kita kasih sedikit lah. Agak susah sih, pertanyaan yang paling susah ini. Atau enggak ada positifnya ini? Gimana? Karena hampir nggak ada orang yang nggak ada positifnya. Ya, pasti ada kan, pasti ada positifnya. Tapi gini, ada mungkin gini, saya lupa binatang apa ya di alam itu dia adalah macam gini. Binatang itu ada di situ adalah indikator kalau di air itu airnya jelek. Jadi ada seorang bakteri atau apa gitu di dalam air itu. Kalau ada bakteri itu berarti air itu kotor. Ada bakteri bertairnya kotor. Karena itu fungsi dari bakteri itu membuat air itu kotor. Bukan membuat. Jadi kalau bakteri itu hanya hidup di air yang kotor. Oke. Jadi kalau kita teliti di air atau di ekosistem itu ada bakteri itu, berarti itu ekosistem yang kotor. Nah, mungkin fungsi dari orang-orang seperti Sugi Nur itu kalau masih ada di publik kita, masih ada ruang buat dia, berarti belum sehat nih. Ruang publik kita belum sehat karena masih memberi ruang kepada bakteri-bakteri positifnya. Positifnya di situ ya, Bang ya. Oke, memberi ruang kepada bakteri-bakteri yang belum sehat gitu ya. Selama masih ada ruang buat Sugi Nur, masih ada, dia masih bisa viral, dia masih dianggap tokoh, berarti kita belum sehat. Ruang publik kita belum sehat. Nah, kalau nanti sudah tidak ada orang seperti itu, nah berarti kita sudah sehat. Mungkin di situ dia sebagai indikator aja gitu. Indikator kesehat dan tidak sehatnya ruang publik kita. Oke, berarti kita bisa ukur dari indikator Sugi Nur. Mungkin dia jadi indikator inilah positifnya. Oke. Tadi kita sudah bicara terkait kepositifannya, negatifnya. Nah, sekarang gini nih juga nih Bang nih, sedikit menggelitik di pikiran saya gitu terkait pertanyaan ini gitu. Nah, ini kan bagaimana kita merespon orang-orang seperti itu, Bang. Artinya tadi kan ceramahnya sudah tahu ya, rata-rata provokasi semua, terus dan juga dia tidak pernah berkata bagus-bagus gitu. Rata-rata kata-katanya pas dia ceramah itu luar biasa. Paling enggak trademarknya adalah kata-kata itulah, kata-kata pisuan itu kalau orang. Apa itu misalnya? Pisuan tuh jancuk jarang. Jancuk jarang. Itu artinya trademark dia. Jadi orang lihat Sugi dia ingat kata-kata itu. Jarang ya. Itu sebenarnya strategi marketing aja sebenarnya. Nah, ini mungkin untuk penonton kita nih, Bang. Sahabat. Bagaimana kita cara merespon orang-orang seperti itu? Apakah kita caci maki juga beliau, ataukah kita kasih nasihat seperti apa? Mungkin gimana? Sebenarnya cara kita merespon tuh harusnya orang-orang seperti itu dengan tidak merespon. Oke, dengan tidak merespon ya? Nah, itu adalah respon terbaik saya rasa. Gini,
Berarti bukan dengan bukan dengan apa namanya kasih masukan, enggak gitu ya? Enggak, karena sebenarnya dia itu bukan orang yang sangat bodoh. Orang yang bodoh memang artinya bodoh dalam arti masih nggak tahu pendidikan dan segala macam. Dia itu sebenarnya penjual yang pintar marketing. Oke, penjual yang pintar marketing iya. ya. Artinya dia menjual dirinya, menjual omongannya itu gimana supaya dia menjadi pembicaraan. Oke. Entah itu positif atau negatif ya. Negatif ya. Artinya dia orang yang sangat pintar marketing. Orang yang memang tujuannya untuk menjual keberadaannya, artinya dia menjadi perhatian, dia berusaha menjadi perhatian. Caranya untuk merespon yang seperti itu dengan tidak memperhatikannya. Dengan tidak memperhatikan, oke. Nah, jadi dia itu seperti penjual obat lah, penjual obat abal-abal di tepi jalan gitu kan. Dia pakai toa gede-gede, ya kan, dia pakai atraksi debus gitu-gitu kan. Dia ada foto-foto penyakit-penyakit. Nah, itu kan bagian dari menarik perhatian orang, menarik orang yang lewat. Nah, kalau orang sudah mulai mengumpul, orang ngumpul mulai 1-2 ngumpul gitu kan. Nanti yang lewat itu ada apa, kumpul-kumpul, tambah lagi, tambah rame. Nah, itu akan semakin memberi ruang kepada pedagang obat itu kan. Oke. Akhirnya dia menjadi populer. Nah, sampai viral gitu sampai ya. Viral. Caranya supaya orang-orang seperti itu tidak lagi ada gimana? Ya jangan ditonton Ya, gitu. tapi ya gimana ya sahabat ya? Maksudku kalau tidak ditonton juga kita pengen nonton juga gitu Nah, itulah salahnya bagaimana masyarakat kita ya. Masih mau nonton yang kayak gitu. Tapi ada kok orang-orang yang sudah skip lah yang kayak gitu. Sudah nggak ada waktu untuk nontonin hal yang receh kayak gitu. Karena habis-habisin waktu. Mending di rumah sama keluarga lah paling nggak kalau kalau sudah nikah ya sama keluarga. Keluarga orang juga nggak apa-apa. Ya, jadi gitu. Tapi gini, saya perlu disclaimer ya. Kita ngomongin ini Sugi karena memang dia lagi jadi bahan pembicaraan lagi, lagi hangat lah. Poin saya gini, jangan dianggap bahwa kita istilahnya mendeskripsikan Sugi terus kita dianggap kubu-kubuan lah, ya. kubu politik dia anti Jokowi terus kita jadi orang pro Jokowi gitu. Bukan itu poinnya. Saya inginnya gini. Baik pro mau anti, tolonglah orang-orang seperti itu jangan diberi ruang. Oke. Nah, panggung katakanlah anunya politik lah ya. Jangan diberi ruang orang-orang seperti itu agar panggung kita ini, panggung apapun, panggung ruang publik kita ini diisi orang-orang yang lebih kompeten, levelnya lebih naik, lebih up gitu lah. Oke. Saya banyak kok orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas, lebih argumentatif di kedua kubu yang masih belum muncul gitu loh. Nah, kasihan orang-orang yang seperti itu yang panggungnya dipakai oleh Sugi gitu loh. Artinya supaya pro kontra kita di masyarakat, di ruang publik itu, di sosial media itu diisi orang-orang yang berkelas gitu loh. Orang-orang berkelas. Jadi jangan dikasih ruang orang-orang yang seperti ini. Turunkan dari panggung, kita ganti dengan orang-orang yang lebih berkelas. Di kubu manapun itu gitu loh. Baik kalau politik di pro Jokowi dan anti Jokowi umpamanya gitu kan. Agar panggung kita ini sudah tidak lagi mengakomodasi yang saya katakan bakteri tadi itu. Akhirnya panggung kita jadi sehat, diisi orang-orang, kalau ada argumentasi yang berkelas ya. Artinya jawabannya orang yang berkelas. Gitu. Jangan orang-orang yang seperti itu dikasih panggung gitu loh. Maksud saya seperti itu. Oke ya. Bukan artinya kita berbicarakan Sugi Nur ini, artinya tadi sudah disampaikan oleh sahabat Ali, tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan ya Bang. Tapi untuk mengedukasi lah. Ya, gitu. Mengedukasi ke teman-teman masyarakat bahwasanya orang-orang seperti ini gitu kan, yang nggak usah dikasih tanggung gitu loh, untuk bisa mengisi dengan orang-orang yang lebih berkualitas ya, untuk mengisi panggung-panggung yang orang-orang yang berkualitas. Cuekin aja lah ya. Caper aja itu. Oke. Jadi orang seperti dia kan caper, cari perhatian. Cari perhatian, oke. Nah, caranya supaya kita itu naik tingkat
kualitas ruang publik kita, kita mulai seleksi, kita mulai perhatian kita itu agak dihargai tinggi lah. Oke. Jangan orang seperti dia bisa mencuri perhatian kita. Kita itu harus perhatikan hal-hal yang lebih substantif, lebih levelnya lebih berkualitas lah daripada itu. Nah, kalau semua orang di Indonesia menaikkan level perhatian dia, jadi dia nggak mau memperhatikan hal-hal yang levelnya seperti Sugi Nur gitu kan. Katakanlah kalau supaya nggak Sugi Nur terus Abu Janda gitu kan, di sebelah kan itu lawan-lawanan terus tuh. Ya, betul. Abu Janda dan Sugi Nur tuh kayak sudah kucing dan Tom and Jerry. Kucing dengan tikus lah ya. Orang-orang seperti itu sudah lah, nggak usah kita perhatikan gitu kan. Maka dia akan hilang sendiri karena mereka kalau nggak diperhatikan ya ngapain juga gitu loh. Iya kan? Kita beri ruang-ruang yang lebih tinggi gitu. Oke, gini, terakhir nih nah Bang. Terakhir nih kan akhir-akhir ini Sugi Nur ini kan kena masuk penjara ya, masuk penjara ya, ditangkap. Nah, menurut pandangan kita nih, apakah sudah benar penangkapan itu? Saya rasa gini ya. Kalau menurut kita gimana? Sebenarnya kasus biasa aja seperti itu. Dia itu kasus biasa aja. Kasusnya dia kan menghina salah satu organisasi ya. Jadi yang terhina melapor gitu kan, lalu ditangani, itu hal biasa. Nggak hanya Sugi Nur, banyak kok yang sudah seperti itu. Maksudnya biasa aja orang dilapor, dan dia pun juga biasa keluar masuk penjara kok. Nggak cuma pertama, dan saya pernah juga dilaporkan juga kasus yang sama ya kan, dengan instansi katakanlah Nahdlatul Ulama gitu kan, sama juga. Saya rasa ada juga yang bilang gini, coba jangan langsung dilaporkan polisi gitu kan, ditanya dulu, dia tabayun gitu kan. Sudah lelah kita tabayun sana Sugi Nur itu loh. Sudah lelah ya. Males. Artinya ini suatu puncak kemalasan untuk merespon dia. Jadi sudah serahkan ke polisi aja. Terserah polisi mau diapain. Terserah pengadilan mau bagaimana menilainya. Kita nggak mau ini. Sebenarnya itu sudah capek gitu loh dengan orang-orang seperti itu. Terakhir nih pesan dari sahabat Ali Basuki nih untuk teman-teman penonton sahabatan channel, apa ini pesan dan kesannya? Monggo silakan Bang. Intinya adalah kalau kita ingin ruang publik, sosial media, wacana-wacana di sosial media kita itu naik kelas, kita harus mengeliminasi orang-orang seperti Sugi Nur ini. Menghilangkan ya? Ya, artinya nggak usah lah kita beri perhatian. Meskipun dia mendukung pendapat kita. Jadi gini, ada sedikit cerita. Jauh sebelum Sugi Nur tuh ngetren, dia itu adalah saya pernah lihat videonya itu, dia mengkritisi kaum yang anti tahlil gitu. Pernah ada masa dia seperti itu. Dia jadi istilahnya dia membela NU lah, katakan gitu, membela Nahdliyin amal. Tapi dengan cara yang sama, dengan kata-kata kasar, modelnya sama. Saya pernah dapat video itu jauh sebelum itu. Ini kan sebenarnya saya Nahdliyin ya. Wah, ini bagus nih dia membela saya gitu kan. Tapi saya nggak share karena bermasalah dengan kontennya. Pola cara penyampaiannya itu ya. Caranya nggak benar. Jadi nggak sekarang aja saya nggak sejalan dengan cara-cara itu gitu kan. Dulu juga walaupun dia membela kepentingan saya, pendapat saya juga nggak akan mempopulerkan dia gitu kan. Nah, maka dari itu kita mulailah belajar untuk mencari referensi-referensi yang lebih berkualitas lah, jauh di atasnya Sugi Nur gitu, untuk dipopulerkan. Ya, artinya gini, marilah kita mulai memilih hal-hal yang akan kita percayai, walaupun itu mendukung kita. Kalau itu negatif dan tidak layak, sebaiknya disingkirkan, karena itu akan merugikan kita juga gitu loh. Jadi intinya mari kita lebih dewasa lah dalam bersosial media, berruang publik kita ini supaya lebih berkualitas gitu. Oke gitu ya. Mungkin dari pemaparan sahabat Ali terkait
fenomena Sugi Nur tadi. Nah, yang penasaran untuk part selanjutnya mungkin disilahkan di komentar atau komentar isi kolom komentarnya, dan juga jangan lupa untuk di subscribe Ya, itu ya. lah pokoknya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya ke teman-teman semua, bahwasanya agar channel ini sama-sama kita besarkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam sahabat.